Sebelum lanjut, kami ingatkan untuk tetap membeli dan membaca buku dari versi cetaknya. Karya Eka Kurniawan. Seperti dendam, rindu harus dibayar tuntas. Chapter 10. Si Kumbang melihat jalur kanan sedikit kosong. Ia menggeser truknya ke kanan dan menambah kecepatan. Tangan kirinya memegang kemudi, tangan kanan menekan klakson dan terus menekan. Truknya sudah berada di jalur kanan, perlahan-lahan menyusul truk di depannya. Jarak kedua truk hanya beberapa sentimeter, jika terus dalam keadaan seperti itu, spion kirinya akan menghajar spion kanan truk di depannya. Ia tak peduli. Keneknya tampak berpegangan ke ujung kursi, wajahnya pucat dan bibirnya bergetar hebat. Ia sudah meminta si Kumbang untuk tidak menyalip Ajo Kawir. Tak ada gunanya. Mereka tak dikejar apapun. Mereka tak membawa muatan yang gampang membusuk. Tapi si Kumbang tak mendengarkannya. Ia melihat truk di depannya melambat. Ia tersenyum, dan tangan kanannya tak juga melepaskan diri dari klakson. Jika ia berhasil menyalipnya, ia akan membanting truk ke kiri begitu ada kesempatan. Memaksa truk di depannya mengerem, dan ia akan tertawa senang. Itu mungkin akan mengawali pertengkaran. Mungkin akan memulai perkelahian. Ia menunggu itu. Tiba-tiba ia melihat sedan melaju cepat di depan ke arahnya. Truknya baru setengah jalan menyalip truk di depannya. Ia menghitung jarak antara dirinya dan sedan itu, dan menghitung berapa waktu yang diperlukannya untuk menyusul truk Ajo Kawir. Si Kumbang menginjak pedal gas semakin dalam. Truk melaju semakin kencang. Sedan semakin mendekat. Tak ada waktu. Ia melepaskan pedal gas, lalu menginjak rem. Dalam waktu yang singkat, ia membanting truknya ke kiri. Hampir menghajar ekor truk Ajo Kawir yang sejak tadi mencoba melambat. Ia harus melakukannya. Jika tidak, ia terpaksa menghajar sedan yang melaju ke arahnya. Lalu menghajar mobil bak yang melaju di belakang sedan, lalu dua motor, dan kemungkinan menghajar bis di belakang dua motor. Anjing makinya. Ia harus mengendalikan truknya yang bergoyang hebat. Truk di depannya menjauh. Tangannya bergetar dan ia memukul-mukul kemudi dengan kesal. Lalu ia mencium bau yang tak enak. Bau apa ini? Teriaknya. Aku ngompol, kata keneknya pelan. Setan. Ia sendiri bahkan sering kagum dengan ketenangannya. Jalanan berkali-kali menguji dirinya, dan ia tetap setenang yang diinginkannya. Tapi itu tak seberapa dibandingkan si burung, kata Ajo Kawir kepada si tokek, saat mereka bertemu. Ia pernah melihat memek paling indah, menurutku paling indah. Ia pernah memperoleh sentuhan lembut. Ia pernah memperoleh kecupan yang hangat. Tapi ia diam saja. Ia hidup dalam kedamaian. Aku tahu, kata si tokek. Digunting pun aku yakin ia tetap diam. Mereka berhenti di satu pom bensin. Setelah mengisi bahan bakar penuh, Ajo Kawir menepikan truk di tempat parkir, lalu pergi ke kamar mandi. Mono Ompong pergi ke kamar mandi setelah Ajo Kawir kembali. Keduanya duduk di lantai kios pom bensin yang menjual oli, dengan kaki diselonjorkan. Mereka ingin merokok, tapi tak mungkin merokok di sana. Kita akan cari tempat untuk merokok dan minum kopi, kata Ajo Kawir, setelah itu kamu nyetir dan aku akan tidur. Saat itu malam sudah jatuh dan tak lama kemudian mereka melihat truk si Kumbang lewat. Si bocah melihat truk itu dengan penuh semangat. Kebanyakan sopir truk memiliki rute perjalanan yang sedikit teratur. Jika mereka tinggal di Sumatera, mereka mengambil muatan untuk perjalanan Jakarta-Medan dan sebaliknya. Kadang mereka mengambil muatan sejauh Banda Aceh, kadang hanya sampai Bandar Lampung. Tak masalah, mereka melalui rute yang sama. Jika sopir itu berasal dari Jawa, mereka akan mengambil muatan Jakarta-Surabaya, jika ada. Bisa sampai Banyuwangi atau bahkan Denpasar. Ajo Kawir keluar dari aturan main itu. Ia tak keberatan pergi ke kota-kota di Sumatera, sebagaimana ia sering membawa muatan ke kota-kota di Jawa. Ia tak punya kota yang harus selalu dikunjunginya. Ia manusia tanpa kota yang harus dicintainya. Ia menganggap jalanan sebagai rumahnya. Kita berempat sekeluarga. Tinggal di dalam truk ini. 4, tanya Mono Ompong. Ya, aku, kau dan dua gadis di atap truk ini. Mono Ompong menoleh kedua lembar foto di atap truk mereka, lalu tersenyum. Ketika mereka bertukar tempat duduk, si bocah sedikit menengadah untuk menyalakan lampu agar bisa membereskan benda-benda yang berserakan. Tanpa sengaja ia melihat foto gadis kecil berumur 11 tahun itu di langit-langit kabin. Ia menoleh ke arah Ajo Kawir yang tengah mencari posisi nyaman untuk tidur di kursi sebelah kiri. Kamu enggak kangen dengannya? Tanya si bocah. Ajo Kawir menoleh, melirik sekilas ke foto gadis kecil itu. Kemudian menggeleng. Aku bahkan belum pernah melihatnya, kecuali di foto ini. Aku tahu. Kamu pernah mengatakannya beberapa kali. Dan kamu sendiri, kenapa foto gadis itu masih menempel di sana? Kamu pikir masih ada harapan? Entahlah, kata si bocah sambil mulai menyalakan mesin truk dan mematikan lampu kabin. Aku masih mencintainya. Kamu masih 20 tahun. Dalam 10 tahun ke depan mungkin kamu akan mencintai 10 gadis yang berbeda. Atau mungkin janda dan istri orang. Mungkin, kata si bocah lagi. Ia mencoba merasakan pedal gas dan rem. Tapi saat ini aku hanya tahu aku mencintainya. Kamu merencanakan sesuatu? Aku tak yakin, tapi aku memikirkannya berkali-kali. Pada satu hari aku akan membawanya kabur. Mungkin ke Medan, mungkin ke Denpasar. Pokoknya ke tempat yang jauh. Terdengar Ajo Kawir bergumam. Ia sudah sangat mengantuk dan gumaman itu memberi tanda tak ingin bicara lagi. Tapi ternyata ia masih berkata, jangan membuatku kehilangan nyawa. Aku belum ingin bangun di dalam kuburan. Jangan khawatir. Jika kamu mati di truk ini, kamu akan bangun di perut ikan hiu, sebab aku akan membuang mayatmu ke laut. Terdengar Ajo Kawir tertawa kecil sebelum jatuh tertidur. Ia tak pernah mengira akan menjadi sopir truk. Tak jauh dari rumahnya ada pembakaran kopra, dan pemilik pembakaran memiliki sebuah truk. Keluar dari sekolah ia bekerja di pembakaran kopra itu dan beberapa kali ia mencoba truk tersebut. Ia bisa mengemudikan truk sebelum mencoba mobil jenis lainnya. Meskipun begitu ia tak pernah mengira bakal menjadi sopir truk. Tapi Ajo Kawir bilang, ia pengemudi yang hebat. Untuk bocah umur 20 tahun, ia pengemudi yang hebat. Ajo Kawir selalu bilang, ia bisa tidur nyenyak selama kemudi berada di tangannya. Tidur di kendaraan merupakan pujian paling tulus untuk seorang sopir. Mono Ompong tahu itu dan ia merasa bangga bisa membuat Ajo Kawir tertidur lelap di sampingnya. Ia berjanji tak akan mengirimnya ke kuburan. Truk melaju dengan tenang.
Si bocah melihat ke pengukur kecepatan, dan ia merasa cukup puas dengan kecepatan truknya. Tidak terlalu cepat, tapi cukup cepat untuk kebanyakan truk dengan muatan penuh. Saat itu mereka dalam perjalanan ke arah timur, di jalur pantai utara. Malam telah mencapai puncaknya, dan kendaraan tak terlihat berkurang sama sekali. Ia mengambil sebatang rokok, menyelipkannya di sela bibir, dan membakarnya. Asap rokok dengan mudah dibawa angin dari jendela yang dibiarkan terbuka. Ia memasang kaset EBFG, AD di pemutar musik yang baru itu. Mereka membelinya setelah mengirim sekarung helm ke Medan beberapa minggu lalu. Ia menyetel musik. Tidak terlalu kencang agar tak membuat bangun Ajo Kawir, tapi cukup terdengar di antara kebisingan lalu lintas. Satu truk melaju di depannya. Bagian ekornya, yang tersorot lampu dari truk si bocah, ia bisa melihat gambar perempuan setengah telanjang, dan tulisan besar, diterpa angin jalanan, aku butuh kehangatan. Si bocah tersenyum. Ia sedikit mempercepat laju truknya, dan ketika ada kesempatan, ia menyalipnya. Bukan truk si kumbang, pikirnya. Tak apa. Tak perlu buru-buru. Dalam setengah jam kita pasti akan berjumpa. Si bocah senang mengamati gambar-gambar di tubuh truk, juga tulisan-tulisan yang menyertainya. Sebagian besar gambar dan tulisan itu mesum, sering membuatnya tersenyum. Sebagian lagi merupakan pesan-pesan religius. Tapi di antara truk-truk yang ditemuinya, ia tetap paling suka gambar dan tulisan di truk yang dikemudikannya. Truk ini milikku sendiri, kata Ajo Kawir ketika pertama kali ia bergabung dengannya beberapa bulan lalu. Aku mencicilnya selama 3 tahun lebih. Kita bisa mencicil truk dalam 3 tahun dari penghasilan sebagai truk. Aku tak terlalu yakin, kata Ajo Kawir sambil tertawa. Sebelum masuk penjara, aku punya banyak uang dan mencicil truk ini sebagian besar dengan uang itu. Kata Ajo Kawir, ia sendiri yang membawa truk itu ke seorang mahasiswa seni rupa di Yogyakarta yang diperkenalkan kepadanya oleh seorang teman, si Tokek, yang dengan senang hati menggambarinya. Gambar yang berbeda dengan kebanyakan truk, sebab di sana hanya ada seekor burung yang tampaknya tengah tertidur pulas, nyaris menyerupai burung mati. Dan yang lebih disukai si bocah adalah tulisan di atas gambar si burung tidur, berbunyi seperti dendam, rindu harus dibayar tuntas. Si kumbang membawa truk bergambar Marilyn Monroe di tubuh bagian belakangnya. Tulisan di bawah Monroe tak terlalu besar, tapi dengan mudah terbaca, dibuang sayang, dipelihara minta banyak biaya. Truk mereka telah melewati 6 truk, tapi belum menemukan Monroe. Setengah jam telah berlalu. Si bocah tetap tenang mengemudi, dan ia telah menghabiskan 2 batang rokok. Monroe tak akan kemana-mana, pikirnya. Monroe ada di depan, dan menit demi menit, jarak mereka semakin dekat. Ia yakin soal itu. Di balik ketenangan sikapnya, ia merasakan jantungnya berdegup makin kencang. Ketika berumur 14 tahun, ia pernah merasakan kegairahan semacam itu. Ia berjalan di lorong sekolah dan jantungnya berdegup makin kencang, langkah demi langkah. Di depannya, masih beberapa puluh langkah, bocah yang ia ingin menghajarnya berjalan ke arahnya. Tak berapa lama, mereka semakin dekat. Anak-anak sekolah berlalu lalang di sekitar mereka. Ia melangkah semakin dekat, memandang mata bocah yang ia ingin menghajarnya. Selama beberapa saat mereka saling pandang, tapi tak berapa lama, sebab ia telah melayangkan satu pukulan ke wajah bocah yang ia ingin menghajarnya. Aku mungkin akan kalah, tapi aku tak peduli. Ia harus merasakan pukulanku, pikirnya. Ia kembali mengirimkan pukulan. Bibir si bocah yang ia ingin menghajarnya pecah. Bocah yang ia ingin menghajarnya terkejut dan sama sekali tak siap, tapi di pukulan ketiga ia berhasil menahan serangan dan balas memukul. Ini untuk kelakuanmu menginjak sepatuku, ini untuk merobek bukuku, dan ini untuk kelakuanmu memelorotkan celana olahragaku di depan anak-anak perempuan. Ia memukul membabi buta, dan ia memperoleh pukulan yang membabi buta pula. Anak-anak sekolah terlalu terkejut untuk mengerti apa yang terjadi. Ketika mereka menyadarinya, kedua anak itu telah demikian babak belur. Si bocah yang ia ingin menghajarnya terdorong ke dinding lorong, wajahnya bengkak dan darah menetes dari ujung bibirnya yang pecah. Ia sendiri tersungkur ke sisi lainnya, dengan baju sekolah sobek dan hidung bocor. Beberapa anak sekolah melerai mereka, dan seorang guru muncul, menggiring keduanya ke ruang bimbingan. Yang ia tahu kemudian adalah, 2 gigi depannya tanggal. Sejak itulah ia memperoleh julukan di belakang namanya, Mono Ompong. Ia mulai bisa melihat truk Monroe di depannya, terhalang oleh satu sedan yang menyorot bagian belakang bak kayunya. Ia menoleh ke samping. Ajo Kawir tertidur lelap dengan sabuk pengaman membelit tubuhnya. Ia kembali melihat ke depan, bertanya-tanya apakah si kumbang tahu tengah dikuntit atau tidak. Ketika jalur kanan sedikit longgar, sedan menyalip truk Monroe dan dengan cepat hilang ke bagian depan. Si bocah menginjak pedal. Truknya kini persis di belakang Monroe, tertinggal beberapa depa. Jantungnya serasa bergemuruh. Ingatannya dipenuhi si bocah yang ia ingin menghajarnya di masa sekolah. Malam sudah lewat 2/3, perjalanan mulai lebih membosankan. Si kumbang menguap dan mengambil sebatang rokok, lalu membakarnya. Keneknya bertanya, apakah mereka akan bergantian tugas mengemudi sekarang? Si kumbang menggeleng. Nah NTI saja, katanya, ia masih mau mengemudi beberapa kilometer ke depan. Kita akan berhenti di warung si Ijem. Aku mau tidur sebentar dengan si Ijem. Aku ingin bokong bocah lelaki, apa boleh buat, yang tersedia hanya bokong si Ijem. Ia kembali menguap dan dikejutkan oleh suara klakson yang sangat kencang, tepat di belakang truknya. Ia melirik ke kaca spion. Sebuah truk melaju hanya sedepa di belakangnya, bergoyang ke kiri ke kanan meminta diberi ruang, dan lampunya menyorot tajam ke atas. Anjing, gumamnya setelah mengetahui truk siapa di belakangnya. Si kumbang menggeser truknya sedikit ke kanan tanpa menambah kecepatan, sengaja menutup ruang. Si bocah tahu, truk di depannya sengaja menutup ruang. Ia tak peduli. Ia terus melaju dan menjaga jarak sedekat mungkin dengan truk si kumbang, sambil terus menekan klakson meninggalkan bunyi bising yang lama. Berkali-kali ia menarik tuas lampu, memberi lampu jauh agar cahayanya menyorot langsung ke spion truk di depannya. Monroe tampak bergeser ke kanan lalu ke kiri, sebelum kembali ke kanan dan ke kiri lagi. Pantatnya tampak seperti goyangan penuh ejekan. Mono Ompong kembali menekan klaksonnya selama beberapa detik. Ia menoleh ke pencatat kecepatan, dan terkejut mereka. Melaju hampir mencapai 70. Lumayan cepat untuk truk berat mereka di jalan yang bukan bebas hambatan, tapi ia tak peduli.
Saat ia menoleh ke pencatat kecepatan itulah, ia baru menyadari truk di depannya tiba-tiba mengurangi kecepatan. Truknya melaju deras ke truk di depannya. Dalam beberapa saat lagi, ia akan menghajar wajah si Monroe. Tapi kakinya bekerja lebih gesit, mengangkat dari pedal gas dan langsung menginjak pedal rem. Menekan, menekan dan melepaskannya lagi, membuat truk sejenak seperti terangguk-angguk. Kontol makinya. Ia menoleh ke samping. Ajo Kawir masih tertidur. Lelap. Ketenangannya sangat mengagumkan, pikir si bocah. Kamu bisa pergi ke tukang gigi dan memintanya memasang 2 gigi. Palsu, kata Ajo Kawir sekali waktu. Tak akan pernah, kata Mono Ompong. Kedua gigiku telah mengajariku sesuatu. Mengajariku tentang nyali. Truk di depannya melaju lebih cepat dari sebelumnya, seolah mengajaknya untuk adu cepat. Baik, pikir si bocah. Ia kembali mempercepat laju truknya, dan posisinya kembali tak lebih dari 2 depa di belakang Monroe. Aku mungkin akan kehilangan 2 gigi lagi, gumam si bocah. Aku tak akan keberatan, untuk yang ini. Truk di depannya kembali bergeser ke kanan ketika ia mencoba menyalipnya, sebelum kembali ke kiri. Truk itu terus menutup ruangnya untuk menyalip. Jika jalur di kanan agak kosong, truk itu sengaja berjalan agak ke tengah, jika padat ia bergerak ke kiri. Si bocah tak ada pilihan kecuali ikut menggeser truknya ke kanan dan ke kiri. Ia tak lagi menekan klakson. Matanya tajam memandang ke depan. Kedua tangannya erat di kemudi. Kedua kakinya terus bergerak antara pedal gas, rem dan kopling. Ia mencari satu kesempatan kecil. Ia menunggu truk di depan sedikit lengah. Kesempatan itu hanya muncul beberapa detik. Jalur di sebelah kanan kosong, truk di depannya bergeser ke tengah. Tapi si bocah melihat, di depan satu minibus bergerak ke arah mereka, dan di belakang minibus ada ruang kosong yang panjang sebelum ada kendaraan lain. Monroe akan bergerak ke kiri ketika berpapasan dengan minibus tersebut, dan ia harus menyalipnya saat itu, tepat saat minibus lewat sebelum Monroe sempat bergerak kembali ke kanan. Mono Ompong menginjak pedal gas, bersamaan dengan pedal kopling untuk mengatur kecepatan. Kaki kanannya terus siap sedia untuk diangkat dan menginjak rem. Perhitungan apapun selalu ada kemungkinan gagal dan ia harus siap untuk menghentikan laju truknya. Minibus semakin mendekat. Truk Monroe masih di tengah, dan truk si bocah juga di tengah, persis di belakang Monroe. Lampu minibus menyala terang ke atas, meminta mereka segera menyingkir dari jalurnya. Ia menyenangi fakta ini. Titik 2 minibus itu juga melaju kencang. Sekitar 20 meter lagi. Kesalahan perhitungan di antara mereka, bisa melemparkan ketiga kendaraan ke pinggir jalan. Si bocah mencengkeram kemudi semakin erat. Ketika minibus itu berpapasan dengan mereka, si kumbang membanting truknya ke kiri dengan sedikit mengurangi kecepatan. Pada saat yang sama, si bocah tetap mempertahankan posisi truknya, malahan menambah kecepatan. Ia tahu, meskipun posisinya agak ke tengah, mengambil jalur kanan, masih ada ruang tersisa untuk si minibus asal pengemudinya mau sedikit bergeser ke tepi. Dan ia yakin itu akan dilakukan si minibus. Pengemudi minibus melakukan apa yang dipikirkan si bocah. Jika ia bisa melihat wajahnya, ia bisa melihat pengemudi itu pucat pasi. Tepat sebelum minibusnya membentur sudut truk si bocah, pengemudi minibus menggeser mobilnya ke tepi. Hanya beberapa sentimeter mobilnya berpapasan dengan truk sialan itu. Ruang sedikit terbuka. Si bocah dengan truk yang melaju semakin cepat, menggeser ke kanan. Kini ia berada di sebelah kanan, berdampingan dengan truk si kumbang. Ia harus menambah kecepatan, jika ia tak mau ruangannya kembali ditutup truk di sampingnya. Ajo Kawir pernah bilang, mesin truknya merupakan yang paling baik di antara semua truk yang sering berkumpul di pangkalan maupun tempat peristirahatan. Aku tak mungkin membeli truk dengan mesin yang sakit-sakitan. Ketika ia pergi ke Jakarta pertama kali, ia tinggal di bengkel selama beberapa waktu. Ia tak pernah tahu mesin mobil sebelumnya, tapi di luar yang diduganya, ia menyukai mesin mobil. Ketika ia berada di penjara, ia bertemu beberapa orang yang mengerti mesin mobil dan belajar dari mereka. Dan para sipir membiarkannya keluar masuk bengkel penjara, dan memperbaiki mobil para petugas. Di jalanan, asal kamu sopir yang nekat, kamu bisa mengalahkan truk manapun dengan truk ini, kata Ajo Kawir. Setelah mengurangi kecepatan, perlu waktu bagi si kumbang untuk kembali menambah kecepatan truknya. Di saat yang bersamaan, karena sejak awal ia sudah menambah kecepatan, dengan mudah si bocah terus melaju dengan truknya. Perlahan tapi pasti bergerak menyejajarkan diri dengan truk si kumbang. Si bocah menekan klaksonnya kembali. Keadaan itu jelas membuat kesal si kumbang. Ia menggeser truknya sedikit ke kanan, tapi truk di sampingnya bergeming dan terus melaju. Jika ia menggeser truknya sedikit lagi, badan kedua truk akan bergesekan dan keduanya akan terlempar. Setelah beberapa saat, si kumbang kembali memperoleh kecepatan truknya, tapi truk si bocah telah melaju kencang sejak awal. Dan ia tahu, mesin truk di samping jauh lebih baik daripada mesin truknya. Ia hanya punya satu pilihan nekat. Si kumbang kembali menggeser truknya ke kanan. Kedua truk kini nyaris berimpitan. Sementara itu, di depan, sebuah sedan melaju ke arah mereka. Si kumbang tersenyum. Pengemudi sedan itu seorang lelaki berumur sekitar 35. Ia menoleh ke kiri, melihat istrinya tidur lelap. Di pangkuan istrinya, juga tertidur lelap anak perempuan mereka yang berumur sekitar 3 tahun. Kita akan segera tiba di rumah nenek, gumamnya sambil tersenyum. Ia menoleh ke depan. Dua pasang lampu mobil, ia tahu keduanya truk, memenuhi ruas jalan di kiri dan kanan. Kecepatan mereka tak memungkinkan kedua truk itu untuk mengerem mendadak. Bibirnya langsung bergetar hebat. Mungkin kita tak akan pernah sampai ke rumah nenek, pikirnya. Ia melepaskan pijakan di pedal gas dan langsung menginjak rem. Gerakan yang tiba-tiba ini membuat tubuh istrinya terlonjak ke depan dan anak perempuan itu hampir terlepas dari pelukannya. Istrinya membuka mata dan melihat lampu truk menyorot persis di depannya. Ia menjerit keras dan panjang. Ada sedikit ruang bagi sedan itu untuk menyelamatkan diri dari hajaran truk, tapi si pengemudi tak mau mengambil risiko. Terlalu dekat, pikirnya. Selalu ada kemungkinan roda truk menggilas mobilnya dalam jarak sedekat itu. Di waktu yang tersisa, dengan istrinya yang menjerit tanpa henti, ia membanting setir sedannya ke kiri, masuk ke tanah berbatu sambil menginjak rem semakin dalam. Sedan bergoyang-goyang, dan meluncur di atas kerikil. Ia menggenggam erat kemudi. Mobilnya meluncur hampir 15 meter, sebelum terlonjak dan berhenti. Kedua truk telah lenyap di belakangnya. Ketika kedua
Truk telah hampir sejajar, mundur setengah meter di depan, si Kumbang baru menyadari pengemudi truk di sampingnya bukan Ajo Kawir, tapi si bocah. Ia menggeram makin kesal. Bocah ini benar-benar mau dientot. Aku janji akan melakukannya. Sialan, ia belum pernah melihat pengemudi senekat bocah ini. Ia melihat dengan kepala sendiri, truk di sampingnya hampir menghajar sedan, dan truk itu tak mencoba menghindar sama sekali, bergerak terus dalam garis lurus. Ia mulai tak yakin apakah akan terus menyelesaikan pertarungan ini atau perlahan-lahan mundur, demi nyawanya sendiri. Tapi jika ia mundur, semua sopir truk di semua pangkalan Jawa dan Sumatera akan mengolok-oloknya. Ia yang telah mengemudikan truk selama bertahun-tahun, mengemudikan truk di sebelah kiri, menyerah kepada bocah 20-an tahun yang mengemudikan truk di sebelah kanan. Ia tak akan pernah bisa menerima penghinaan semacam itu. Ia tak akan menyerah. Ia tak memiliki risiko apapun. Ia melaju di jalur miliknya, sementara si bocah melaju di jalur milik kendaraan lain. Si Kumbang menekan pedal gas semakin dalam. Si Kumbang menggeser truknya kembali ke kanan, berharap mendorong truk si bocah semakin ke kanan. Jauh di depan, ia melihat deretan mobil melaju ke arah mereka. Si Kumbang yakin, si bocah akan menyerah dan kembali ke belakang truknya. Tapi ternyata tidak. Si bocah menekan pedal gas semakin dalam dan truknya melaju lebih cepat lagi. Spion kirinya menghantam spion truk si Kumbang, membuat spion truknya sedikit bengkok, sementara spion truk si Kumbang terlepas dan terbang. Anjing, si bocah bahkan bisa mendengar si Kumbang memaki. Si Kumbang benar-benar marah. Ia kehilangan kesabaran, demi melihat truk di sampingnya telah 1 meter melewati truknya. Ia mendorong truknya kembali ke sebelah kanan. Di saat yang sama, si bocah mendorong truknya ke sebelah kiri. Sampai detik-detik terakhir, si Kumbang bahkan masih tak percaya si bocah akan melakukan itu. Ia tak tahu dari mana bocah itu memiliki nyali, tapi kenyataannya, si bocah melakukannya. Ia merasa si bocah kencing di mukanya. Mungkin lebih buruk dari itu. Gesekan kedua truk akhirnya tak terhindarkan. Ujung bagian depan truk si Kumbang menyentuh bak kayu truk si bocah. Si Kumbang merasakan truknya berguncang hebat. Ia mencoba memutar kemudi ke kanan, untuk mempertahankan posisinya. Tapi di saat yang sama ia merasakan, benar-benar terasa, si bocah memutar kemudi ke kiri. Ia melihat percikan api di tengah gesekan kedua truk. Anjing, anjing, anjing. Rangkaian mobil di depan semakin mendekat. Si bocah tak punya waktu lagi. Masih tanpa mengurangi kecepatan, ia membanting kemudinya kembali ke kiri. Truk tampak bergoyang membentur truk si Kumbang, sekaligus mendorong truk itu dengan kuat. Ia mencoba mengendalikan truknya yang berguncang hebat. Ia memutar kemudi ke kanan, kemudian ke kiri, ke kanan lagi dan ke kiri lagi, sambil beberapa kali menginjak rem. Di saat yang sama, ia melihat ke kaca spion yang bengkok di kiri, dan melihat truk si Kumbang kehilangan keseimbangan. Si Kumbang mencengkeram erat kemudi truknya, berharap menyelamatkan lajunya. Tapi dorongan truk si bocah demikian keras, sehingga satu rodanya sekarang telah berada di permukaan kerikil pinggir jalan. Truknya terlonjak sementara truk si bocah telah berhasil masuk ke jalur kiri, di saat deretan mobil di jalur kanan melintas di samping mereka. Ia mencoba mengembalikan truknya ke badan jalan, tapi lajunya terlalu kencang sehingga rodanya meluncur dan ia tahu, ia tak lagi bisa mengendalikan truknya. Si Kumbang, yang telah mengemudikan truk bertahun-tahun, sadar tak ada gunanya mengembalikan truknya ke jalan raya. Jika ia memaksanya, truk itu malahan akan terguling hebat. Harapannya tinggal satu, pedal rem. Ia menginjaknya, tapi kemudian melepaskannya lagi, sebelum menginjaknya dan terus melakukan gerakan menginjak melepaskan berulang-ulang. Jika ia langsung menginjak rem sangat dalam, ia mengambil risiko yang sama, terguling. Bahkan dengan cara itu pun ia tak bisa menolong dirinya. Roda depan sebelah kiri tergelincir ke selokan. Beberapa detik kemudian truk menghantam jembatan kecil yang memotong selokan itu. Badan jembatan kecil itu terseret beberapa meter sebelum berhenti. Roda truk masih berputar, menggantung, dan mesin truk menggerung hebat. Ia merasa tubuhnya sangat lemah. Ia mencium bau ompol, tapi terlalu lemah untuk mengatakan sesuatu. Ia bahkan hanya bisa memaki di dalam hati. Setan. Pelan saja, kata Ajo Kawir sambil membuka mata. Ia tak mungkin mengejarmu. Aku yakin AS rodanya patah. Bahkan meskipun tidak, paling tidak ia perlu 1 hari untuk menemukan kita. Kamu melihatnya? Tanya si bocah. Wajahnya ternyata jauh dari ceria. Ia tampak seperti mayat hidup. Tidak, tapi aku merasakannya. Kurasa aku perlu memberimu kesempatan membuatnya marah, dan demi gigi ompongmu, aku jamin ia sangat marah. Mereka memutuskan beristirahat sejenak di pinggir jalan untuk menenangkan diri. Subuh hampir tiba. Keduanya keluar dari truk, menyalakan rokok sambil bersandar ke badan truk. Ajo Kawir memeriksa kerusakan di sisi kiri truk. Si bocah bersandar ke dinding jembatan, dengan perasaan lelah. Saat itulah mereka mendengar seseorang muntah-muntah dari arah bagian dalam bak kayu, di antara muatan mereka. Mereka saling pandang. Ajo Kawir masuk ke kabin mengambil lampu senter, dan naik ke bak, menyingkapkan terpal penutup. Ia menyoroti bagian dalam bak dengan senter kayu, sementara si bocah berdiri di sampingnya ikut memeriksa. Di sana, meringkuk di antara muatan, mereka melihat seorang perempuan sedang muntah, barangkali setelah perutnya dikocok oleh cara mengemudi si bocah yang ugal-ugalan. Entah kenapa Ajo Kawir merasakan sedikit firasat buruk. Kita dalam masalah besar, gumamnya. Masalah sangat besar. Itu kali pertama Ajo Kawir bertemu dengan perempuan itu. Namanya Jelita. Mereka mengikat kedua tangan dan kakinya ke ujung dipan dalam keadaan tertelungkup. Ia hanya mengenakan kolor. Ia diam saja, tak mencoba mengangkat wajahnya. Kedua orang yang mengikatnya kemudian mundur, berdiri di dekat dinding sel. Tak berapa lama muncul seorang lelaki tua buta, menenteng sebatang rotan sebesar kelingking, sepanjang lebih dari 1 meter. Lelaki tua buta ini berjalan mendekati dipan, meraba-raba, menyentuh tubuhnya. Merasakan ototnya yang seketika mengencang. Seorang sipir berdiri di luar sel, mengawasi. Tanpa mengatakan apapun, Ki Jempes, lelaki tua buta itu, mencambuk punggungnya dengan rotan tersebut. Suaranya terdengar mengiris. Lonte terdengar makian Ajo Kawir. Tubuhnya menggeliat. Tampak guratan warna merah membekas di permukaan punggungnya. Kedua tangannya mengepal erat, otot-ototnya semakin mengencang. Ia tetap membenamkan wajahnya ke dipan. Ki Jempes kembali mengangkat rotan, mengayunkannya ke permukaan punggung itu. Sekali, dua
kali, 3 kali, dengan gerakan yang makin lama makin cepat. Dan tanda merah menyilang di sana-sini, di punggung Ajo Kawir. Si bocah hanya menggeram, sesekali memekik, dan beberapa kali memaki, lonte, lonte. Jangan berbuat bodoh, kata Paman Gembul. Kau aman di sini. Kau bisa belajar mesin mobil di sini. Ini bengkel yang bagus. Mereka tak tahu kau di sini. Aku tak ingin melihatmu mati. Kau sudah membiarkan Agus Klobot mati. Paman Gembul merengut. Ia tak suka seseorang membicarakan hal itu, tapi bagaimanapun, apa yang dikatakan si bocah benar. Ia dulu melindungi bajingan-bajingan ini, sebagaimana teman-temannya melindungi bajingan-bajingan mereka sendiri. Ia sudah menjelaskan beberapa kali kepada Iwan Angsa, bahwa ada hal-hal di luar kemampuannya. Ia tak menghendaki Agus Klobot mati, tapi ada yang menghendakinya mati. Agus Klobot tak tobat, tapi yang terpenting, ia mengentoti gundik orang. Ia tak bisa melindunginya terus. Aku tak suka jika gundiku dientot orang, dan orang lain juga tak suka, kata Paman Gembul, dan ia akan menceritakan itu dengan sedikit kesal. Ia sudah mencoba melindungi beberapa orang, tapi ia tak mungkin melindungi mereka semua. Kau tak perlu melindungiku. Kau bisa cuci tangan. Aku akan pergi. Jika anak buah si macan menginginkan nyawaku, mereka bisa mengambilnya. Dengan mudah. Dengan cuma-cuma. Dengar, bocah, kata Paman Gembul. Kali ini suaranya keras dan tatapannya tajam. Aku tak ingin mendengarmu membantah. Kau pergi ke sini, ke Jakarta, karena kau ingin bertahan hidup. Aku tak ingin kau keluar dari sini dan mati di jalanan. Aku bukan bajingan yang tak tahu terima kasih. Bagus. Berapa lama aku harus sembunyi? 11 tahun? 35 tahun? Ajo Kawir ambruk di lantai, menyeret tubuhnya ke pojok sel, dan meringkuk di sana, dengan tubuh menggigil. Mereka sudah melepaskan semua ikatannya. Keringat membanjiri tubuhnya, yang hanya mengenakan kolor. Tampak bercak-bercak darah di punggungnya. Ia tak lagi menjerit, tak lagi melenguh, juga tak lagi mengumbar sumpah serapah dan makian. Ia hanya menggigil. Salah satu dari dua orang yang tadi mengikatnya menyambar kain lap yang disodorkan si sipir, lalu membersihkan dipan tempat Ajo Kawir tadi telungkup terikat. Ada tetesan darah di sana-sini, yang harus dihilangkan. Pergilah kalian, kata Ki Jempes. Kedua lelaki itu keluar dari kamar sel, pergi ke sel mereka masing-masing. Si sipir mengikuti kedua orang itu, setelah mengambil rotan dari tangan Ki Jempes. Kini hanya Ajo Kawir dan si lelaki tua buta, yang kemudian merogoh saku pangsinya, mengeluarkan bungkusan tembakau dan mengambil beberapa jumput, lalu mengunyahnya. Meskipun kadang-kadang bisa dilanggar. Peraturan mengatakan ia tak boleh merokok di dalam sel, lagi pula ia tak memiliki pemantik api. Ia duduk di dipan dan tak mengatakan apapun, sementara Ajo Kawir masih meringkuk di pojok sel dengan tubuh semakin menggigil, sebelum tak sadarkan diri. Kau tak perlu bersembunyi terus-menerus di sini. Kau juga tak perlu pergi ke jalanan dan ditemukan oleh teman-teman si macan. Ada satu tempat yang aman untukmu. Kau hanya perlu tinggal di sana selama beberapa tahun. Menurutku itu baik untuk meredam api di dalam tubuhmu. Tempat apa itu? Penjara. Bagaimanapun polisi mencarimu. Kau hanya perlu menyerahkan diri. Aku bisa membuatmu tak perlu mendekam di sana puluhan tahun. Kurasa 10 tahun bagus untukmu. Teman-teman si macan akan membunuhku di penjara. Tidak. Penjara penuh dengan teman-temanku. Mereka akan mendengar apa yang aku katakan. Dan teman-teman si macan akan berhenti mencarimu, jika mereka tahu kau masuk penjara. Bagaimanapun, kebanyakan dari mereka senang kau membunuh si macan. Pamannya ingin ia mati. Tetangganya banyak yang ingin ia mati. Dan beberapa anak buahnya ingin ia mati. Mereka hanya tak berani melakukannya. Dan jika kau di jalanan, mereka harus membunuhmu untuk menghilangkan arang. Di muka mereka. Kenapa ada arang di muka mereka? Ya, ampun. Makanya sekolah, tolol. Itu pelajaran bahasa Indonesia. Selama lebih dari 1 jam Ajo Kawir tergeletak di sudut sel itu, sementara Ki Jempes terus mengunyah tembakau. Lelaki tua buta itu sudah mengganti tembakaunya berkali-kali dan ampasnya kini tergeletak di lantai, berserakan. Ia baru saja mengambil sejumput tembakau yang kelima dari plastik pembungkus, ketika ia mendengar Ajo Kawir mengerang. Si bocah menggerakkan tubuhnya, dan mengangkat kepalanya dengan berat, menoleh. Dengan tangan yang lemah, ia mencoba mengangkat tubuhnya, lalu duduk bersandar ke dinding. Ia mengerang begitu permukaan punggungnya bersentuhan dengan tembok, dan buru-buru menjauh. Ki Jempes menoleh ke arahnya, seolah ia bisa melihat bocah itu. Perlahan-lahan Ajo Kawir mencoba berdiri, tapi tubuhnya terasa berat, dan terasa nyeri di sana-sini. Ia ambruk kembali, terduduk di lantai, dengan romen muka menahan perih. Terdengar ia kembali mengerang. Kau akan terbiasa, bocah, kata Ki Jempes. Belasan tahun yang akan datang, ketika kau keluar dari sini, percayalah, kau akan merindukannya. Sampai jumpa di chapter berikutnya.